Iya, karena itu punya aku. Kamu minum juga? Enggak, aku minum di sini. Bukan cuma minum obat yang biasa diminum kemarin? Minum itu juga. Iya, aku namanya pills tuh pasti aku suka, Kak. Aku minumin terus. Asalkan bikin aku tenang gitu. Dengan berat hati karena kan Vanessa as our family ya. Iya. In TNI. Tapi ini last day banget buat Yes. Vanessa. Kita mau ke rehab. Iya, mau ke rehab. Guys, kita mau ngobrol sama Kak Novi karena Kak Novi udah landing ya guys. Oke guys. Iya Kak. Iya Kak. Vanessa udah sampai. Udah Kak. Alhamdulillah. Vanessa, ini sekali lagi saya ngucapin terima kasih. Mungkin sedikit banyak kamu udah bantu yayasan kami, tapi mohon maaf, kita tidak bisa mentoleransi segala sesuatu yang sudah kamu lakukan berkali-kali. Iya Kak. Banyak laporan terkait kamu yang sudah kita dapatkan. Awalnya kita toleransi, kita mengerti. Tapi kamu ini sudah mau berjalan 1 tahun sama kami. Iya. Awalnya kita senang dengan perubahan kamu yang tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan lagi yang membuat kamu jadi edik. Iya. Nah, ternyata kamu melakukan kesalahan yang buat saya adalah fatal. Iya Kak. Ya, ada videonya kamu ngebuang 1 strip di rumah sakit, terus ada juga yang di tas kamu, dan kamu minum sama soda. Iya. Tuh, saya tahu itu efek sampingnya apa, karena saya sudah nanya sama pihak dokter dan rumah sakit, itu efek sampingnya menjadi no-fly. Iya. Gitu, karena itu obat, saya nggak mau sebutin mereknya, tapi untuk ketenangan atau depres. Iya Kak. Gitu ya, saya nggak tahu alasan kamu apa, tapi kamu benar mengakui. Iya, aku mengakui kok. Berapa strip totalnya? Itu 2 apa 3? Iya 3. Jangan bohong, saya udah tahu 3 kan? Iya 3. Iya 3. Minta tolong, kamu cukup bohongnya dari kemarin sama saya. Iya. Saya tanya sekarang final karena kamu sudah direhab, dan saya minta kamu untuk tidak bohong lagi. Iya Kak. Gitu. Terus terkait laporan dari anak-anak yang lain, saya nggak mau bahas di sini karena buat segala sesuatu yang kamu lakukan, tapi saya sih masih oke aja awalnya atas semua yang kamu udah lakuin, mungkin dari laporan Mbak Nina, laporan sebelumnya dari Rofiko, kemudian dan lain-lain. Terus terkait masalah etika juga, terus apalagi sih yang masalah dia ngambil handphone, padahal kan SOP di yayasan sudah jelas, semua siapapun yang menitipkan handphone maupun DGJ atau orang yang kita rehab itu waktunya hanya 1 jam, tapi kamu mengambil sudah kita lihat, sudah saya download dan sudah di-share juga sama papa kamu. Iya. Ya. Bener nggak sehari kamu bisa ngambil handphone berkali-kali? Iya, mengakui Kak. Iya, mengakui Kak. Oke. Nah, terus sekarang hari ini hari Minggu. Kemarin saya nggak bisa nganterin karena saya ada kerjaan. Jadi yang nganterin ini adalah Ulfa dan juga Kak Lina.
surat-suratnya udah dikirimkan juga ke bapak kamu terkait dosisnya yang over pada saat terakhir kamu minum obat-obatan. Dosis itu udah over banget. Iya. Jadi rehab dan tidak mampu untuk merehab dengan kembali lagi ke dosis awal. Iya. Gitu. Jadi kamu kayak dari nol lagi nih, setahun kamu sama saya udah bagus, progresnya udah bagus banget. Sekarang kita harus menitipkan kamu lagi di rehab karena dosis oleh tubuh kamu udah terlalu banyak. Udah terlalu banyak. Iya, Kak. Gitu. Jadi kamu banyak hal sih, jadi bicara yang ngomong apa tapi nggak sinkron sama apa yang kamu pikirin gitu. Iya, benar-benar. Ya, jadi saya cuma bisa bilang itu, dan mohon maaf bapak juga kemarin menawarkan uang sama kita, kakek kamu juga menawarkan uang sama kita, bener ya? Iya. Tapi kita tidak terima. Jangan sampai nanti ada fitnah di luar sana bahwa kita menerima uang setelah merawat kamu. Saya menerima uang nggak? Enggak sama sekali. Nggak sama sekali ya. Iya. Jadi saya ini hanya mengklirkan aja sih, karena saya takut juga nih nanti kamu ngomong A nih gitu loh ke orang. Iya. Sedangkan saya tidak merasa menerima uang seperak pun dari keluarga kamu. Kalau keluarga kamu memberikan uang, satu minggu itu 250.000. Iya benar. Iya, benar. 1 juta itu pun siapa yang pakai? Aku yang pakai, Kak. Oke, bukan aku ya, bukan yayasan ya. Bukan sama sekali. Jadi 1 juta yang dikirimkan oleh bapak kamu dipakai oleh kamu sendiri untuk kebutuhan kamu sendiri, betul ya? Iya, betul. Itu, jadi sekali lagi mohon maaf, ini kita harus mengklirkan. Saya nggak mau nantinya di luar sana ada fitnah atau tuduhan-tuduhan, apalagi dengan adanya sekarang saya case yang lagi berjalan ya. Makanya saya mengklirkan sama Vanessa, sebenarnya sangat disayangkan karena saya ini sama Vanessa udah kayak keluarga, udah saya anggap adik saya. Bahkan kita udah ada plan kayak ya udah nanti kita lebaran kita ya udah di rumah bikin acara sendiri. Kita udah ngomong kayak gitu ya, Nes? Iya, udah. Bener-bener. Karena penghantu akan pulang, kita nggak ada, cuman aku, Vita sama Vanessa. Karena Vita non muslim. Iya. Saya nggak ada, jadi sama aku udah kita bahas sampai ke situnya. Tapi ternyata terjadi hal-hal yang kayak gini. Nah, aku mau tanya lagi, Nes, itu kamu ngambil obat ternyata di mobil ya? 1 strip ya? Aku ngambil itu di ini, Kak, di kursi yang di rumah Johar, karena kan aku kira itu punya aku kan, jadi kayak aku ambil gitu loh, Kak. Oke, berarti kamu bukan 3 strip. Itu banyak, Kak, soalnya sempat yang aku ambil dari rumah sakit itu kan banyak, tapi nggak aku minum semua gitu. Tapi kan obatnya itu bukan obat kamu. Itu obat ODGJ lain yang kamu ambil kan? Kalau yang dari nama aku sih, yang aku lihat yang di Johar itu ada obat aku di situ, karena pas pindahan aku nggak ambil obatnya, Kak. Lupa ambil obatnya. Obat kamu itu sisa 1 strip. Aku dapat laporannya seperti itu dari Karina. Nah, itu obat dari ODGJ sih. Sebelumnya itu yang sebelum dipulangkan, saya lupa lah namanya. Yeah. Obatnya dia gitu. Tapi ditaruh di kursi untuk spare kebutuhan Ibu Sarki. Oh. Yang ada biasa, terus katanya hilang dan kamu ambil, terus kamu campur pakai minuman bersoda. Iya. Betul kan? Iya, betul. Soalnya saya dapat laporan waktu kamu live streaming kamu marah-marah sama Aldi. Kamu udah mulai halusinasi, katanya ada genderuwo tinggi gitu ya. Gitu. Iya. Nah, terus kayak misalnya aku bilang kamu harus batasi ya untuk merokok
gitu kan, bukan aku yang ngebatasi, kan sebenarnya rumah sakit yang ngebatasi. Iya. Kita kan cuma ngikutin aturan rumah sakit aja. Iya. Gitu, kalau untuk total pasti nggak bisa. Ya udah, makanya dijatakan sama rumah sakit segitu. Bukan dari yayasan nggak punya perintah kalau nggak ada dari rumah sakit gitu. Nah terus kamu katanya suka masih minta rokok orang, bener nggak? Enggak sih Kak, aku nggak pernah minta rokok orang. Ya udahlah, Nes, pokoknya intinya itu ya. Nanti Ulfa, Iya Kak. tolong koordinasi tanda tangannya supaya nggak ada miskom yang lainnya ya Ul, karena Iya, Kak. bapaknya kan udah kamu telepon juga ya. Iya, udah. Telepon juga sudah clear ya Ul. Udah oke. Sepertinya sangat menyayangkan ya kalau kita harus pulangin gitu. Betul banget, karena emang udah progresnya bagus banget di Kanovi. Dan salah satu kegiatan yang positifnya kan bisa nge-vlog sana sini. Nah itu Bisa orang. tapi dia udah bisa bener-bener Bapak- ngelang fatal banget. Bapaknya ngomong apa lagi Ul? Nah bapaknya itu bilangnya ya udah nggak apa-apa kalau emang harus direhab, karena emang dari anaknya ini nggak bisa responsibility sama dirinya sendiri, dan emang mengakui kesalahan anak-anaknya yang katanya suka calling-calling temen-temennya, ya kan, Ines? Iya, Iya. telepon teman-teman terus minta kirimin makanan ya Ul. Iya, saya disayangin Gitu. sih. Ya udah Ul, nggak apa. Yang penting kan kita udah ngomong sama bapaknya, terus nanti follow up kakeknya supaya nggak ada miskomunikasi, karena kan kakeknya kemarin nawarin uang kan kita nggak mau ya. Bukan kita nggak, kita semua butuh uang pastinya dalam manusia. Tapi kan kita merawat Vanessa kan emang dari awal kita bilang ya tulus gitu loh, kita nggak ada mau memanfaatkan Betul banget. kayak banyak apa atau apa, itu nggak ada gitu dari awal Iya nggak ada, tulus banget. gitu. Jadi itu aja Ul, nggak apa-apa, nanti disampaikan aja ya Ul. Iya kak, baik. Oke, ya udah, thank you ya Ul. Iya kak. Ya thank you ya Nes. Iya Kak, makasih banyak ya Kak. Ya, assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi itu ya, mohon maaf. Aku angkat tangan terkait Vanessa. Dia minum obat antidepres itu 3 strip, bayangin 3 strip dia cicil kayak kacang. 1 ditelan sama dia, terus dia ngapa-ngapain dulu, 1 lagi, dan akhirnya dia halusinasi tuh. Dia kan gemeter ya, tangannya mulai gemeter lagi. Dulu kan sempat gemeter ya, Hari ya. Terus udah nggak pernah gemeter nih, karena udah berkurang dosisnya, udah sangat bagus deh. Bahkan dia nggak minum obat pun nggak ada masalah sama sekali. Nah sekarang kambuh lagi, udah mau setahun guys. Persis udah mau setahun ini, udah mau setahun ternyata ngelakuin hal kayak gitu lagi. Bapaknya sama kakeknya menyayangkan banget gitu. Kita harus mengembalikan dia ke rehab karena dari si Vanessa-nya nggak mau untuk ke rehab. Dia sampai mohon-mohon untuk nggak balik ke rehab, dia minta diantar ke rumah temannya. Tapi kita nggak bisa kayak gitu, ini kan tanggung jawab ya, maksudnya kita ngambil di rehab ya, kita pulangin di rehab juga karena dosis dia udah ketinggian, harus balik ke pengobatan di sana gitu loh. Terus sebelumnya kita juga menginformasikan ke bapaknya terkait Vanessa suka menghubungi teman-temannya. Nah aku nggak tahu deh tuh chatnya apa ya, karena itu kan privacy. Tapi yang jelas temennya ngelaporin dia itu suka minta duit guys. Dia minta duit kirim ke temennya, terus minta kirim makanan. Bener ya Fit ya? Minta kirim makanan ya? Digojekin, dan itu udah berkali-kali. Padahal satu hari dia makan 3 kali, mau nambah mau 4 kali 5 kali juga bebas guys.
nggak ada yang namanya kita ngelarang-larang namanya makanan, itu nggak ada sama sekali. Tapi bapaknya pribadi melarang Vanessa makan junk food, ya siap saji itu bapaknya nggak boleh, kan bapaknya bule ya. Jadi emang paling anti makanan yang nggak sehat gitu. Nah, tapi kan Vanessa-nya kan susah ya, maksudnya kayak dia umur 23 tahun tapi masih kayak pola pikirnya masih kayak anak kecil gitu guys. Gitu ya guys. Jadi mohon maaf, saya sampaikan juga sama Vanessa dan keluarganya, kita bukannya udah nggak mau, tapi karena kondisi dan keadaan kita nggak mampu. Karena kalau rehab itu kan khusus ya, ada ruangan apa namanya isolasi ya, ada ruangan isolasi ketika dia lagi sakau gitu ya, atau khusus untuk pengobatannya. Karena kalau di rehab obatannya racikan gitu guys, obat racikan dari dokter sana gitu ya. Ya udah guys, itu aja sih penyampaian aku. Terima kasih sekali lagi ya. Assalamualaikum, bye guys. Nah guys, inilah percakapan antara Kanovi juga Vanessa, banyak banget ya nasihat dari Kanovi, dan emang udah gak bisa ditolerir banget kesalahannya, karena emang udah fatal. Karena gimana ya, membangun kepercayaan orang itu susah banget ya. Ibarat kayak kertas putih kan lurus bener kan, gak ada sesuatu yang lecek. Nah ketika udah dilecekin, bisa gak balik lagi lurus? Enggak. Fast, are you ready for ease? Tuh malah Kanovi udah punya planning dari A sampai Z ya, lebaran bisa bareng. Iya. Tapi gimana sih perasaan Vanessa? Aku udah stuck banget karena aku nggak nyangka bisa sampai detik ini gitu kan. Soalnya aku punya planning banyak juga gitu di luar. Nanti kalau misalkan aku selesai sama Tenovi kayak gimana gitu kan, dengan progres aku yang bagus gitu pada saat itu. Dan Tenovi pun juga udah nganggap aku katanya udah kayak adik aku sendiri, udah kayak adik gitu. Dan aku nganggap Kanovi kayak kakak aku sendiri gitu. Tapi Tenovi kecewa sama aku tuh kayak aku stuck. Kalau orang udah kecewa sama aku tuh aku udah kayak udah nggak habis pikir, dan aku udah kayak yang bego banget sih gue gitu. Aku on banget gitu bisa ngecewain orang yang aku sayang gitu sih. We will keep it steady. We will be the confetti. Kalau Tenovi tuh nggak banyak ngomong Kak, dia tuh kalau misalkan kasih sayang atau ngasih kayak hal yang baik itu tuh langsung di act of action gitu, nggak ngomong-ngomong. Betul. Tenovi tuh kayak gitu, jadi nggak banyak ngomong, dia langsung ngasih gitu. Ada buktinya. Ada buktinya gitu. Jadi kayak aku sama Tenovi nggak banyak ngomong, dia tahu aku sayang sama dia, dan dia juga tahu dia sayang sama aku gitu. Tapi yang penting dengan dia nunjukin kasih sayang ke aku di selanjutnya ya, itu untuk naruh di tempat yang baik gitu loh buat aku sih, dan aku terima konsekuensinya. Gravel road, I've been asked to slow down. Fireplace, do you know how? It's okay, don't be sad. It's okay. Masih ada negara ya. Ya salah satunya mungkin Vanessa bakal kangen kan bisa bantu orang ya kan. Pasti. Dan apa sih feeling kamu tuh bantu orang? Aku senang banget karena aku awalnya juga kan tahu rasanya dibantu tuh kayak gimana gitu ya, dan aku juga pasti mau menyalurkan di mana aku dibantu itu, dan aku pasti tuh kayak mulai actionnya kayak gimana nih, ngebantu orang tuh kayak gimana gitu kan, dan aku aku salurin di situ gitu, kayak gimana orang bantu aku salurin lagi gitu dengan aku bantu orang lain gitu. Jadi aku lihat gimana cara orang ngasih kebaikan mereka ke aku, dan aku memancarkan kebaikan yang lain yang orang kasih ke orang lain juga. Jadi bukan cuma stuck di aku doang gitu. Betul. Jadi aku punya harapan buat orang yang di luar sana yang di Tenovi gitu untuk menjadi yang lebih baik gitu. ODGJ yang di Tenovi yang punya hubungan sama aku juga dengan baik, dan juga yang dari tadinya sakit sampai akhirnya pulih, jadi akhirnya bisa melanjutkan hidupnya gitu. Betul banget. Ya adanya semangat. Iya benar. Semangat perubahan untuk lebih baik lagi. Iya betul. Fighting. Iya. Semangat. Vanessa. Close the curtains, brew some herbal tea.